bonds juga, terus campur sama Bitcoin ya harusnya yang Bitcoin-nya turun nggak sedih-sedih amat ya. Balance sih masih. Ya Tinggal tergantung Pak, ngaturnya kalau aja. sahamnya naik ya enggak. Kalau saham ikutan turun 2 kali double. Tapi minggu ini lagi bagus kok, banyak yang bagus. Kayak yang bank-bank gede juga lagi main kan kayak tadi BTN sama apa BNI ya, BNI. lumayan. Ya, BMRI juga tadi lumayan Ya Mandiri juga. dari kemarin. Mudah-mudahan ya. Ya itu Oke, buat asuransi. kita udah 19 jam 7 lewat 36 lewat 6 menit ya berarti. Kalau kemarin kan kita udah bicara banyak hal ya, mulai dari apa tuh sejarahnya ya, terus evolusi, terus yang gue ingat apalagi halving gitu kan ya. Ya, Terus halving. ada yang caranya hard fork ya, kalau nggak salah ya, betul ya? Iya, hard fork ya. Hard fork, terus ekosistemnya juga gitu kan ya. Nah, yang kemarin gue inget banget punchline-nya adalah kalau mau beli atau mau invest di cryptocurrency gitu kan, yang perlu diperhatiin kan pasti ekosistem ya. Sama lah kayak kita mau invest di kalau sekarang di ISG itu kan ada sektor baru teknologi kan. Cari memang saham atau company yang secara ekosistem itu udah kelihatan gitu kan. Ya nyabangnya kemana gitu. Nah, di cryptocurrency juga kalau yang kulihat Binance Coin ya, BNB ya, itu kan banyak banget sampai yang di aplikasinya kalau kita masuk di situ kita mau transaksi dengan pakai BNB gitu ya, dapat potongan 10%. Benar ya, 10% ya. Iya. Pokoknya dapat potongan aja gitu kan, lebih murah gitu ya. Lebih murah, benar. Nah, sekarang kita lanjut nih. Jadi mau bahas apa dulu nih, Ed? Dari teman-teman di sini mungkin kalau ada yang mau bertanya, ya hal-hal yang istilahnya basic-basic atau yang kayaknya mengganggu di pikiran kayak belum serak nih, atau enggak kayak, aduh aku masih ada keraguan ini di kripto itu. Ada 1, 2, 3 ini nih pengen di-share gitu. Boleh sih kita share. Ko Edi, Ya, Bro Ivan, kok silakan. mau nanya kok. Minggu lalu kan Ko Edi sempat jelasin ya, kalau kripto itu nggak bisa ditambahin jumlah koinnya. Iya, Kalau aku baca-baca ada istilah namanya burning ya kok. burning ya. Gimana dia potong koin ya malah ya. Kok bisa ya? Bukannya koinnya nggak bisa ditambah atau dikurang ya? Oke, jadi ini udah masuk ke pertanyaan pertama ini, Drew ya. Dari Iya. Harusnya dapat ini nih, biar cantik nih. Nah, blockchain itu banyak nih, Ko Ivan. Blockchain itu banyak, nggak cuma Bitcoin. Jadi bayangin blockchain itu satu ekosistem. Jadi Bitcoin itu dia ada ekosistemnya, Ethereum ada ekosistemnya, dan misalkan koin-koin lain juga ada ekosistemnya. Yang ada sistem burning itu dia punya si koin ini memang punya karakteristik untuk ada istilahnya di burning. Burning itu apa sih? Kayak saham itu buyback gitu. Jadi sistemnya itu sistem kayak buyback saham. Burning. Tujuannya apa sih? Supaya waktu pertama mereka launching si koin, kan mereka harus mensuplai koin itu ke dalam sistem kan. Dan banyak orang beli, awal mula pertama kali mereka mau launching, mereka juga banyak kasih insentif nih. Kalau kamu staking ini dapat semacam tanda kutip yield atau enggak kayak deposito gitu. Kalau kita tahan koin ini dalam 1 tahun bisa nambah 8%. Artinya kan itu menambah supply-nya si koin itu. Nah, ketika dia bertambah-tambah supply dan banyak orang udah taruh uang, istilahnya market cap-nya bertambah, si yang punya sistem ini tuh mereka punya biasa nanya ke forum nih, tanya ke komunitasnya. Contoh BNB, Binance Coin. Itu kenapa bisa ada burning?
dari awal mereka namanya white papernya mereka ada kasih tahu bahwa di setiap tanggal berapa itu ada di burning supaya supply-nya itu makin lama makin sedikit. Berharap koinnya harganya bisa naik terus. Kayak gitu sih, Ko Ivan. Tapi ini bukan di Bitcoin. Bitcoin nggak ada burning. Gitu. Penjawab nggak, Ko Ivan? Oh, oke. Kejawab kok. Dia Iya. kayak berarti memang untuk bayarin yang yield-nya tadi itu ya kok. Secara garis besar ya. Bukan untuk bayaran yield sih. Dia memang tujuannya untuk mengurangi supply yang ada beredar di masyarakat. Yang beredar istilahnya di blockchain-nya dia lah gitu. Berarti sekali di burning nggak akan bisa ditambahin lagi ya kok? Bisa aja ditambahin. Nah, cuma kalau kayak Binance Coin itu ada ininya deh, ada limit. Coba ya, aku sambil perhatiin. Ini sambil aku share nih ya. Ada koin yang ditetapkan fixed supply, ada yang enggak. Contoh Ethereum itu dia enggak menetapkan fixed supply. Oke. Ini aku buka di coinmarketcap.com nih. Nah, kalau kita buka Bitcoin, dia ada tulisan circulating supply 90%. Ada maksimum supply nih, 21 juta. Nah, kalau Ethereum, nah dia nggak ada nih maksimum supply. Berarti supply-nya itu unlimited. Si Ethereum ini. Gitu. Atau Binance Coin ya, BNB. Tapi Ethereum itu kan ada halving juga kan? Ada burning. Kalau di Ethereum itu ada sistem burning. Nah, ini kita belum masuk ke Ethereum 2.0 itu apa sih? Gitu. Oke. Nah, ini maksimum supply ini ada nih. Dikasih tahu. Nah, kalau mau baca harus baca detail. Berapa sih Binance Coin ini? Sampai dia di maksimum itu waktu dia keluarin koin sama dia burning itu nanti bisa endingnya di 7 tahun atau 8 tahun gitu. Si total supply-nya ini jadi berapa sih? Ada itu di white paper-nya. Jadi inti dari burning itu adalah seperti kayak buyback saham, buyback share. Kayak gitu. Gitu Kak Ivan. Oke. Sorry kok. Berarti yang Ethereum itu sebenarnya bisa ditambahin terus dong sama si Ethereum ya? Iya, benar. Oh, Awal ini. mula iya, Beda. awal mula itu setiap tahun itu nambah 15% supply-nya. Berarti kalau kita ngomong inflasi, dia ada inflasi tuh. Awal pertama kali Ethereum. Nah, Oh, karena beda sama Bitcoin ya. beda gitu. Setiap koin, native coin itu punya ekosistemnya sendiri dan punya rules dia sendiri. Gitu. Ah, itu uniknya. Nangkep. Iya, itu uniknya. Kalau saham kan kita bilang maksimum supply dari saham kan nggak ada kan ya. Bisa aja Iya. tiba-tiba dia right issue tambah lagi nih share sahamnya. Iya. Nah, kalau Bitcoin itu uniknya di sana. Dari awal dia menciptakan si blockchain ini, si ownernya itu, si pencipta Bitcoin itu udah menetapkan pokoknya cuma ada 21 juta Bitcoin. Dan cara dia mengeluarkan Bitcoin itu yang kemarin kita cerita, setiap 10 menit create satu blok. Jadi karena itu blockchain kan artinya blok-blok yang berantai kan. Blok-blok yang punya ketergantungan antara satu blok dengan blok lain. Aku sih nggak mau terlalu teknis. Setiap kali blok ini dipecahkan algoritmanya, dia dapat rewards Bitcoin. Nah, itu baru kita masuk ke halving kemarin itu. Awal mula 50, setiap satu blok dapat rewards 50. Pas sampai 210.000, si blok ini di-reduce nih rewards-nya. Jadi kalau di Bitcoin ada istilahnya halving, tapi nggak ada burning. Kayak gitu. Oh, oke. Oke, thank you kok Edi. Siap. Menjawab pertanyaan. Thank you kok. Siap. Balik Andrew nih. Lanjut ke tadi Ed.
BNB itu kan yang kulihat di website yang tadi lu buka itu ya, coinmarketcap.com. Itu kan sudah 100% ya. Nominalnya berapa tuh? 165 juta, 1 deh gitu kan. Itu udah 100%. Nah, apakah ini udah dalam artian mentok nih, dia udah nggak bisa kasih supply lagi gitu ya dengan cara apapun, atau nanti di kemudian hari masih possible bahwa supply-nya ini bisa jadi katakan jadi 200 ribu deh gitu, bukan di 165.000 lagi gitu. Kalau itu terus terang aku belum tahu sampai persisnya kayak gimana tuh. Ada nggak BNB 2.0-nya itu juga kita belum tahu ke arah sana sih. Tapi untuk BNB yang fase pertama ini dia udah ngasih tahu bahwa oke, supply-nya udah sampai sini. Setiap fase ada tanggalnya. Jadi bisa dicek di burning BNB, dia udah kasih tanggalnya tuh. Setiap kali ini ada burningnya, dia sampai kasih bukti bahwa ini tuh beneran di burning loh, nggak cuma kayak cuma sekedar bohong-bohongan gitu. Dia udah ngasih semacam transaksi kan, kalau di dunia Bitcoin, di dunia cryptocurrency kan transaksi itu bisa di-verify kan ya. Nah, transaksi itu bisa dicek kebenarannya bahwa itu memang benar transaksinya udah di burning gitu. Oke, jadi sejauh ini di dunia cryptocurrency memang belum ada yang mengarah ke 2.0 gitu ya. Karena masih banyak yang mungkin dari sisi supply-nya sendiri masih belum tercapai 100%. Iya. Gitu ya. Even si Bitcoin-nya juga baru sampai 90% kan yang circulating. Apalagi koin-koin baru tuh. Kalau koin-koin baru mungkin baru targetnya 100%, dia baru supply si koinnya itu sekitar 50% kayak gitu. Nah, oke. Gue inget kita pernah ngobrol panjang lebar tentang koin ini. Terus nyinggung nih ke koin-koin anjing gitu ya. Ada Doge, ada Shiba Inu, bahkan yang spektakuler kan Doge, yang waktu si Elon Musk nge-tweet gitu kan, itu bisa dipakai untuk transaksi di SpaceX atau di Tesla lah, terus tiba-tiba hilang gitu doang gitu kan. Nah, gue inget waktu itu lu pernah mention kalau mau beli jangan deh yang koin-koin anjing ini. Nah, gue pengen tahu gitu kan, biar teman-teman di sini nge-share, dapat something, dapat insight juga. Kenapa sih nggak ke arah yang ke koin anjing ini gitu kan ya? Padahal sudah sempat di-mention loh sama si salah satu orang terkaya di muka bumi ini, Ed. Iya, Gitu, Ed. Elon Musk gitu ya. Yes. Itu salah satu koin yang dari aku pribadi sih aku menghindari untuk invest untuk jangka panjang. Kalau cuma untuk hype, pom-pom biasa, untuk short term mau nyari momen gitu sih oke-oke aja. Kalau fundamentalnya itu rely on Elon Musk aja, use case-nya nggak ada, nggak nyata, itu akan istilahnya nggak, secara fundamental itu kita nggak kuat. Kalau kita cuma percaya sama dengan tweetnya Elon Musk bisa membawa itu sampai harganya let's say sampai $1 segala macem, rasanya susah untuk kita bisa hold sesuatu yang fundamentalnya itu lemah gitu sih. Nah, memang komunitasnya hebat ini. Yang bikin Dogecoin dan koin Shiba Inu sampai istilahnya terkenal banget itu, kalangan komunitasnya itu kuat banget. Mereka itu kayak setiap kali Elon Musk ada nge-tweet Doge, panjang banget komen-komennya. Selalu kayak encourage orang untuk mau mengenal Dogecoin itu apa. Nah, si Elon Musk sendiri dia juga kayak punya satu, kita nggak tahu ya ada hidden project apa nih Elon Musk terhadap Dogecoin. Ada rumor dia bilang dia mau bawa ini itu bisa untuk payment beli Tesla. Ada yang bilang Dogecoin itu jadi brand, setiap kali ada roket Tesla mau diluncurkan, Ya. ada SpaceX. Sorry, Bro. SpaceX, betul. Iya, SpaceX, iya, gitu.
Setiap kali si roketnya itu mau diluncurkan selalu ada logonya si Doge ini gitu. Nah, kadang-kadang orang banyak mikir, nggak apa-apa deh nyoba Dogecoin, harganya murah banget. Nah, kalau kita lihat harga sekarang Dogecoin itu $0,13. Nah, pertanyaannya itu mahal atau murah tuh? Orang kadang-kadang belum belum bisa menalar atau merasiokan ini koinnya murah atau enggak, hanya ngelihat karena harga satu koinnya itu murah banget. Nah, ini aku bisa kasih contoh. Kasih contoh ya. Kita ngomong Dogecoin nih. Dogecoin. Harganya sih boleh dilihat murah banget. Tapi kita lihat nih, total supply-nya 132 miliar koin. Dan kalau digging lebih banyak, lebih lanjut, gali lebih dalam, setiap tahun itu ada inflasi koin supply ini sekitar kalau nggak salah 15%-an. Nah, kita berandai-andai nih. Kalau sekarang market cap-nya itu 18 juta, untuk sampai ke, orang bilang Dogecoin itu bisa sampai $1 atau $2. Nah, kita bandingin dengan market cap-nya si Bitcoin. Contoh ya. Ini 18 miliar US dollar nih. Si Dogecoin. Sambil aku catat ya. Dengan harga 0,13. Sorry bro, itu 18 billion USD kayaknya. Iya, 18 billion. Miliar kan berarti billion? Oh iya betul. Iya. Nah, ini market cap-nya Bitcoin. 685 miliar. Nah, kalau sampai kita ngomong harganya ke $1, berarti kan bisa sampai 10 kali lipat kan? 18 berarti sampai 100, 180 ya. 180 nih. Pertanyaannya, Waktu lagi rame-ramenya itu kalau nggak salah sampai 0,7 ya, iya, 0,7. iya. Ada yang bilang sampai $10. Kita harus ngelihat market cap sama total supply-nya itu berapa sih? Supaya kita punya rasio nih. Si Bitcoin itu aja market cap yang sekarang itu 686 miliar US dollar nih, billion US dollar. Nah, dengan total supply dia hanya 21 juta. Sedangkan Dogecoin tadi itu sampai 132 miliar. Jadi bukan berarti koin ini tuh murah. Jadi harus dilihat total supply-nya juga. Kayak gitu. Nah, itu koin-koin meme itu personally aku menghindari sih. Sampai dia benar-benar fundamentalnya berubah ya. Kita nggak bilang ini jelek. Cuma currently nggak terlalu gimana. Nggak ada yang kayak signifikan kayak BNB use case-nya itu banyak gitu. Bisa untuk rebate komisi, bisa untuk blockchain-nya Binance Smart Chain, bisa untuk staking, bisa untuk launchpad, banyak use case-nya. Jadi selalu aku ngelihat project-project di balik koin itu tuh ekosistemnya seperti apa nih. Kalau project-nya cuma meme, aku terus terang hindari. Gitu, Bro. Sayangnya nggak sempat kejadian ya. Maksudnya kalau kita bicara lah, Elon Musk, big name gitu ya, orang apa. Dia punya company nggak cuma 1, 2, 3 gitu kan, banyak. Tapi kalau memang at the end si Doge ini memang bisa kejadian lah, ada yang ditransaksikan, mungkin akan boom lagi gitu ya. Cuman sayangnya belum ya, sampai hari ini memang belum kejadian tuh. Baru-baru ini ada yang menarik sih. Dogecoin itu udah suka di mention sama McDonald.
Hmm. Nah, kita nggak tahu nih, apakah Elon Musk ada kayak ngobrol sama petingginya McDonald, nanti McDonald bisa dibeli pakai Dogecoin, kita juga nggak tahu. Cuma Hmm. setiap kali kan kalau di dunia kripto itu ketika market bearish, mereka selalu punya meme-nya pakai seragam McD. Seakan-akan, oke, sekarang aku lagi miskin nih, udah nggak ada duit, banyak nyangkut di kripto, harus balik kerja di McD itu sih. Meme itu kuat banget meme-nya. Iya, Iya. dilemparnya ke Wah, McD ya. Iya, ide dilemparnya ke yang McD. bagus tuh ya. Bener ya, Win ya? Ide yang bagus tuh. Gimana kalau kita kerja di Burger King? Ya jadinya kayak Tapi gitu. kalau ya si Doge ini secara market cap juga masih masuk top 20 lah ya. Yang Iya. kuliatin capnya itu masih masih lumayan gitu. Walaupun harga memang udah terjun ya dari Iya. 0,7 sekarang Kalau Iya. 0,1. dibandingin semua yang punya fundamental bagus sih, Shiba sama Dot sih nggak masuk akal sih bisa masuk top 10. Ya, Mhm. Tapi itulah, Bro, the power of community. Nah, itu the power of community itu segitu kuatnya. Makanya kenapa Day One Investing ini hadir juga itu salah satunya ya. Kita itu community bareng-bareng. Ya, nggak ada yang lebih pinter atau yang istilahnya telat baru mau belajar, saling sharing pasti banyak sih kita dapat insight satu sama lain. Itu sih. ya. Kalau sendiri susah hidup di zaman yang serba apa-apa sekarang ekosistem nggak bisa. Even company pun kalau sekarang nggak kerjasama, nggak partnership gitu ya, nggak gandeng kanan kiri, ujung-ujungnya mati. Sebesar apapun dia, nggak akan Mhm. kuat. Iya benar. Nah, di kripto itu yang menarik, mereka suka create community di Discord atau enggak di Telegram untuk memberitahukan project-project mereka di kripto itu sendiri. Apa yang lagi mereka buat. Mereka kadang-kadang ada istilahnya airdrop. Aku nggak tahu deh, di sama apa ya istilah airdrop. Semacam kayak ngasih rewards gitu loh. Ada kayak bagi-bagi saham gratis gitu. Ada bonus saham, Ada ya, bonus saham ya? ada. Nah, Iya. ngasih saham bonus itu. Nah, kalau di kripto namanya airdrop itu. Hmm. Biasa Jadi project-project baru kalau keluar. di saham itu kan bisa apa ya, keuntungan tuh bisa dibagi dalam bentuk dividen gitu kan. Dividen Mm-mm. kan berapa per share per lembar gitu kan. Nah, Mm-mm. bisa juga dibeli dalam bentuk ya saham juga gitu. Jadi kalau di kripto tadi ya airdrop ya. Iya, iya, iya. Gue jadi ingatnya Airbud loh, film yang anjing itu. Wah, ketahuan ini umurnya berapa. Pak Edi, mau nanya dong Pak Edi, Ya, Bro. itu BitTorrent kenapa ya Pak Edi? Nggak tahu tuh. Emang ada apa? Oh, yang katanya ganti ekosistem ya atau gimana sih? Ganti Iya, nama? dari TRX 10 mau jadi TRC TRC. 10 mau jadi TRC 20. Cuman sampai sekarang nggak jelas tuh, nol aja udah. Nggak tahu itu. Aku juga nggak ngikuti Tron itu. Jangan sampai rukul lah ya kayak VD itu ya. Iya, bener. Kalau kayak VD sih nasibnya udah nggak jelas itu. Tapi ini kan BitTorrent gitu loh, bukan VD. Mm-mm. Nggak jelas sih itu. Aku juga nggak tahu kenapa itu diganti. Nggak ngikuti community-nya. Karena nggak di dalam watchlist juga sih. Oh, Iya. Nah, yang menarik itu minggu lalu, ini sih geser topik ya. Kalau nggak salah Leili, pas ada Leili nih di sini nih. Kemarin kan kayak bingung gitu ya. Bisa nggak sih dari Leili cerita ke kita yang bingung pertama kali untuk punya suatu keraguan apa sih di kripto itu? Cara belinya atau aset ini sendiri nih, Leli? Masih di mute Oh, Leli, masih di mute atau kayaknya. lagi away. Iya, lagi away deh. Lagi Oke. bikin kopi kayaknya.
Kemarin itu sebenarnya aku pengen ngebahas ini nih. Pengen ngebahas Trezor. Sambil share ya. Boleh. Nah, ini hard wallet. Ini user interface-nya Trezor di desktop. Yang menarik itu adalah si wallet ini dia ada dibagi dua, standar wallet sama hidden wallet. Jadi ada kalau hidden wallet itu bisa masukin password. Dulu waktu pertama beli, pikir aku password ini tuh kalau salah ada kayak your password is wrong, please try again. Kan kalau di kita kalau mau masuk inbox atau mau masuk sign in ke website tertentu pasti kalau password kita salah kan dia ada tanya forget password kan. Nggak cuma itu, di hard wallet ini itu tuh kita bisa bikin semacam decoy. Decoy itu kayak kamuflase. Andai kata kita terjadi diancam secara fisik nih, istilahnya dirampok lah, dan kita diminta untuk transfer Bitcoin kita ke dia nih. Nah, kita eh, bisa bikin semacam wallet itu bisa dipisah-pisah gitu loh. Contoh nih ya, kalau aku masukin password sembarang, ini aku masukin password sembarang. Oke, aku masukin lagi ya. Jadi berapa kali sebelum dia auto lock gitu? Oh, sekali doang sih. Ini tadi karena dia diem aja sih idle. Nah, dia tanya lagi nih, the hidden wallet is empty. Are you sure? To make sure you are in the correct hidden wallet, please type the passphrase again. Nah, ketika masuk aku password sembarang, dia nggak bilang ini passwordnya salah. Ups, sorry. Nah, udah nih. Nah, your wallet is ready to use. Terus portfolio aku di sini 0. Nggak ada kelihatan uangnya. Jadi kita bisa kayak bikin satu wallet bayangan, isinya sedikit aja. Ketika kita ada diancam atau enggak kayak ada yang sesuatu yang mau berbuat jahat sama kita, kita bisa tunjukin ke orang itu bahwa ini isi walletnya yang duitnya itu cuma dikit aja nih. Padahal brankas yang sesungguhnya itu di password yang lain lagi. Jadi kita bisa satu alat ini tuh bisa dibikin banyak-banyak password dan kita bisa bikin ini kayak layer-layer gitu loh. Kebayang nggak, Bro? Nah, kalau begitu, ini kan perumpamaan pada akhirnya yang diakses adalah wallet yang kosong gitu kan ya. Nah, kalau dari layarmu kelihatan asetnya tetap masih ada di wallet yang lain, yaitu yang Bitcoin sama yang Ethereum yang di bawah. Ini Tetap harganya kelihatan. nih. Ini harga pasar. Oke, jadi Iya. itu harga pasar, tapi semuanya tetap zero ya. Asetmu di situ tidak tertera sama sekali ya. Iya, nggak tertera. Ataupun kalau orang ngomong zero kan, misalkan dia tahu nih, aku pemegang Bitcoin dan Ethereum kan. Ah, zero ini mah bohong nih, cuma ada segini. Kita bisa taruh Bitcoin kita jadi kita bayangin kayak gini nih. Nah ini password A, ini yang password B. Password A ini ada isinya misalkan 10 Bitcoin, 10 Ethereum. Di password B ini untuk decoy aja nih,
kamuflase aja nih. Isinya cuma 0,05 Bitcoin. Ethereum-nya cuma 0,1 Ethereum. Padahal ini di dalam satu wallet yang sama nih. Cuma bisa dibikin layer-layer kayak gini. Itu yang menarik di Trezor. Kenapa hard wallet itu penting itu di sini nih. Salah satunya. Jadi nggak ada istilah password salah. Jadi kalau pas kita diancam misalkan atau apa ya, kita mau ngasih lihat yang bukan asli, brankas asli kita bisa kasih lihat brankas kita yang di B ini. Jadi cukup satu kali salah ya? Dia nggak ngomong satu kali salah. Tadi kan karena ada ngomong salah itu gara-gara brankasnya itu aku bikin lagi brankas yang C. Kebetulan C itu isinya kosong. Kalau tadi ada isi dia nggak ngomong itu salah. Gitu. Ya, seaman itu ya? Iya, sama itu Trezor. Kalau yang mau ngerampok beginian ini nggak bisa begal ini. Nggak bisa begal ya, Win ya? Iya. Minimal harus kayak gua nih orangnya baru bisa ngerampok lu. Bener-bener. Soalnya ada kejadian, Win, di Bali, turis Bali diancam, istrinya mau dibunuh. Ada deh masuk berita deh itu. Akhirnya dia harus nyerahin buka ininya harus transfer ke dia. Kalau kita taruh itu semua, nah ini kita balik lagi nih. Kalau kita taruh semua aset kita itu di Binance, di Indodex, dan ini tujuannya untuk jangka panjang, rasanya itu kurang secure. Kecuali untuk trading ya, kita ngomong trading. Makanya kalau ini udah punya mindset untuk nyimpennya 5-10 tahun, alangkah baiknya simpan itu semua di namanya hard wallet seperti Trezor ini. Gitu. Nah kemarin juga aku ngecek di Trezor itu, dia udah nggak ada yang jual paket 3 Trezor dijual gitu, nggak ada. Tapi kalau teman-teman di sini nih, dari Erwin udah ada nih, Andrew mungkin belum, Valerie, Koivan, Parjono misalkan mau beli gitu ya, mendingan janjian belinya di satu alamat aja. Jadi misalkan mau beli 5 nih, belinya 5 dikirim ke satu alamat, ntar baru dipecah-pecah ke komunitas kita sendiri aja yang kenal-kenal. Ini menjawab Andrew kenapa nggak beli di Tokopedia. Karena ada kata-kata kunci yang kita takutnya si penjual itu dia udah nulis dulu atau udah forging dulu, kita nggak tahu kan. Mendingan beli langsung di sana. Supaya kita bayar cukainya itu murah. Bayar cukainya dan ongkos kirimnya sekali. Jauh itu belinya ya di Ceko ya? Iya, di Ceko. Oke, Ed. Ini mau nanya dong, kok. Iya, Bro Ivan. Nah, boleh. Bro Ivan. Sorry, kok Andrew. Apa-apa, itu kalau seandainya hard walletnya hilang gitu, berarti hilang kok itu. Asetnya? Itu maksudnya dalam... Iya. Nah, kemarin minggu lalu kita udah jelasin nih. Tadinya aku pikir hard wallet itu, sambil aku lepas ya hard walletnya. Ini kita ulang lagi nih. Tadinya aku pikir Bitcoin dari Binance pindah ke sini itu ini kayak USB. Bitcoinnya ada di dalam device ini. Ternyata enggak ini, Bro Ivan. Ini itu kayak token BCA. Key-nya. Tempat kita, alat untuk buka blockchain, key-nya itu untuk buka brankasnya ini. Jadi ini semacam digital signature. Asetnya tersimpan di mana? Di dalam blockchain itu. Gitu, Ko Ivan. Oke. Aset kita tersimpan di ekosistemnya, di digitalnya blockchain. Blockchain itu apa sih? Bayangin kayak mutasi transaksi di seluruh dunia yang tercatat. Aset kita di sana. Nah, ngebukanya pakai ini nih. Key-nya. Pakai alat lain berarti bisa ya kok? Bisa. Jadi kalau ini rusak, misalnya rusak nih Trezor aku, tinggal aku pesan lagi yang baru,
Yang penting aku simpen 12 kata rahasia. Jadi kata rahasia itu sambil aku share ya. Ya, yang panjang itu ya kok, yang huruf sama angka itu ya. Enggak, huruf doang biasanya. Dia nanti kasih Oh, kata-katanya aneh-aneh deh. Cherry, date. Bukannya 24 ya? Ada yang 24, ada yang 12, Vin. Terus Oh. apalah ya? Semua kata-katanya ada 12 gitu. Misalkan boys, girl, oh. ada sampai 12 nih. Nah, 12 ini yang nggak boleh dikasih tahu orang lain. Karena inilah kunci branchasnya nih. Andai kata si treasure-nya ini hilang atau rusak, itu kita tinggal beli baru, nanti masukin kata kuncinya nih. Nah, biar kebayang nih, langsung demo wallet yang di luar treasure ya. Contoh kemana nih ya biasanya? Cardia Chain coba. Oh, sorry. Ini ada pilihannya nih, Bro Ivan. Restore from seed phrase atau login. Jadi kalau kita hilang, kita bisa pilih ini nih. Nah, masukin kata kuncinya nih. Enter your secret 12 word phrase here to restore your vault. Jadi masukin nih. Selama 12 kata kunci itu kita pegang dan orang nggak tahu, aman. Mau di brute force kayak gimana pun sama hacker, itu udah banyak di forum-forum udah diceritain. Ini tuh tingkat kesulitannya sangat-sangat secure banget. Jadi mau dihack segala macam itu susah banget. Bahkan udah impossible lah. Perlu waktu sampai 140 tahun gitu untuk membrute force password 12 kata ini. Kayak gitu. Menjawab nggak, Ko Ivan? Oke. Menjawab banget kok. Thank you kok Edi. Siap. Jauh lebih susah bobol itu daripada bobol brankas emas ya. Brankas emas kan pakai kuping. Kok pakai kuping? Ya kan diputer kan, klik 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 gitu kan. Oh. Ini film ini ya, Mission Impossible berarti ya. Si William kan nggak bisa hadir, dia kayaknya lagi jalan-jalan deh. Gara-gara indinya naik, muter-muter Jawa deh katanya. Oh, Nah, dia aduh. ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan tadi texting ke gua. Dia itu sempat ketemu sama, ini gue ceritain ya, sempat ketemu sama satu orang temennya dia yang memang ngerti banget ya soal teknologi. Nah, temennya ini ngomong ke dia, kalau misalkan lu mau masuk di kripto gitu kan, suggest itu cuma ada 2 koin menurut dia nih, menurut yang si jago teknologi nih, yaitu Ethereum sama Bitcoin gitu kan ya. Alasannya karena koin yang lain gitu ya, itu merupakan kayak mutasi atau pemecahan dari dua koin tersebut, 2 koin utama ini ya. Apalagi kalau kayak Ethereum gitu ya, banyak koin-koin baru gitu yang diciptakan dengan base-nya adalah Ethereum gitu ya. Nah, menurut pandangan lu gimana? Bener nggak sih? Confirm nggak sih? Gua setuju sih pandangan itu. Karena setiap kali orang yang baru mau pertama invest di cryptocurrency, selalu hanya gua suggest 2 ini aja sih. Kalau nggak Bitcoin, Ethereum. Kalau Ethereum dia masih nggak percaya, udah percaya Bitcoin aja dulu deh. Satu ini dulu deh. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau udah ngerti blockchain itu apa, terus verifikasi proof of work itu apa, tahu semua teknologi-teknologi. Ini kan kita ngomong balik lagi ya, semua cryptocurrency itu adalah software. Kita percaya nggak dengan sistem coding software itu dulu nih. Nah, Bitcoin itu sama Ethereum itu udah tercipta yang namanya network effect yang udah luar biasa. Penggunanya tuh udah banyak banget. Jadi secara security, 2 ini udah yang the best lah. Tapi kalau
disuruh pilih nih di antara dua ini tetap Bitcoin sih nomor satu gitu. Bener itu ada benernya mutasi. Mutasi itu mungkin maksudnya mutasi itu codingan di Ethereum itu tuh banyak di copy paste ke ekosistem lain, tapi di upgrade. Yang kelemahannya Ethereum itu apa? Di upgrade sama si ekosistem lain. Tapi apakah dia bisa menggantikan Ethereum? Kita nggak tahu sih, Bro. Teknologi kan berkembang terus ya, update. Ethereum juga mencoba mengubah diri dia. Tadinya yang sistem verifikasi transaksinya seperti Bitcoin udah ke sistem verifikasi yang udah lebih advance. Nah ini aku juga nggak mau terlalu banyak jargon sih. Takutnya yang di sini yang baru belajar juga, wah apa sih ini? Makin pusing gitu. Balik lagi sih, invest kripto itu untuk apa sih? Invest ini adalah satu aset kelas yang berbeda yang ditawarkan ke kita. Kita mau nggak ke sini? Ngerti nggak kira-kira kayak filosofi Bitcoin itu koin yang nggak bisa dicetak lagi 21 juta di compare dengan sistem fiat currency yang sekarang itu ini kira-kira menjadi satu alternatif buat kita sih itu. Oke, jadi memang benar ya yang sekarang banyak dipakai adalah yang sistem atau codingannya si Ethereum gitu ya. Iya benar. Nah Ethereum juga udah lagi fase berubah. Tadinya codingannya lebih condong Bitcoin, sekarang codingannya udah condong ke yang kompetitor-kompetitor yang mau nge-replace mereka. Semacam kayak Facebook lah ya. Sama sama dia kan ada Instagram nih. Tiba-tiba ada apa itu yang tadinya nggak ada Instastory, sekarang ada Instastory nih. Mm-mm. Kayak gitulah kurang lebih gambarannya. Kayak ada Reels. Kenapa dia ada Ya, Reels? Iya, karena dia mau supaya usernya nggak nyanyiin pindah ke TikTok. TikTok. Iya, gitu sih. Yes. Sama Ethereum juga kayak gitu sekarang. Hanya satu yang nggak berubah, si Bitcoin itu. Luar biasanya di sana sih. Nah, sistem Oke, verifikasi oke. Bitcoin itu termasuk yang lambat dibandingkan ekosistem lain. Tapi dia tetap berfungsi optimal. Hebatnya di sana. Karena para penambang Bitcoin itu udah luar biasa decentralized abis dan banyak yang mensupport ke ekosistem di Bitcoin itu sendiri. Jadi itu benar-benar ekosistem itu udah benar-benar kuat banget secara fundamental security blockchain-nya gitu. Oke, sip. Nah, sekarang ini kita ngebicara overall dari kripto kan memang lagi turun ya. Jadi kalau Hmm. kita ngelihat secara trennya adalah minornya ya lagi downtrend. Gitu ya. Syukur-syukur uh, yang pada mau invest, mau beli gitu ya di spot bisa dapat di harga murah. Nah, kalau buat yang punya nih, Ed, uh, karena setahu gua di kripto gitu ya, itu kan bisa kayak dapat bisa pinjam, bisa simpan pinjam gitu ya. Yang di Binance ada tuh, cuman gue lupa istilahnya. Nah, bisa nggak sih kita kita dengan existing coin yang kita punya, gitu ya, kayak kita pinjamkan ke orang gitu ya, gimana mereka bayar interest ke kita nih. Nah, itu mekanismenya mungkin bisa di-sharing di sini ya, biar teman-teman pada ngerti. Oke, ada satu platform contoh yang simpel dulu lah ya. Jadi kalau kita ke Binance, ada pilihannya Binance Earn. Nah ini kita bisa simpen, contohnya savings ya. Kita bisa simpen, mau nyari Bitcoin dulu deh, yang lebih ini. Jangan koin-koin lain dulu lah ya, malah tambah bingung nanti. Ya, Bitcoin dulu.
Nah, ini bisa earn. Ini ada pilihannya, ada 3 nih. Nah, itu apa harus kita nyoba-nyoba lagi sih. Kayak fleksibel, dia ngasih tier 1 5%, tier 2 1%, tier 3 0,1%. Ini termasuk yang kecil ini di Binance untuk Bitcoin. Ada yang gede nggak? Harus ngecek sana sini sih. Tapi intinya koin ini tuh nggak cuma diem, tapi bisa dipinjamkan. Nah, ada nggak resikonya? Ada resikonya ini, Drew. Ketika kita udah mengambil keputusan untuk meminjamkan aset kripto kita, kita udah harus percaya dengan si portal tempat pinjam dan dipinjam, tempat lending and borrowing ini nih. Kalau nanti suatu saat si tempat platform ini dihack, artinya aset kita juga bisa hilang. Jadi ada resiko di sana. Gitu. Makanya saranku bagi yang baru pertama masuk ke sini, jangan semua 100% itu alokasi untuk ke sini semua nih. Untuk pinjam dan dipinjam. Nah, kita bisa ngambil keuntungan itu. Banyak platform, banyak di sini, kalau mau diulik satu-satu itu bisa. Itu butuh waktu dan butuh kayak nyoba-nyoba sendiri sih, baru dapat experience-nya sih. Kayak gitu. Salah satu aku ada coba di Luno nih. Ini akun pribadi juga nih. Luno itu adalah exchange yang ada di Indonesia. Coba ya, Luno Indonesia. Iya benar. Ini kok. Oh, bentar ya. Jadi fitur yang namanya lending borrowing ini nggak cuma Binance yang punya ya. Iya, banyak yang punya. Dan kita sebagai user nih atau yang si pemegang atau prinsipal yang memang punya Bitcoin atau Ethereum-nya itu bisa minjemin gitu ya. Kan antara satu wallet sama wallet lain kan bisa dikonekin gitu kan ya. Jadi nggak harus kita pakai fiturnya yang ada di Binance gitu ya. Kalau memang ada tempat lain yang bisa ngasih interest rate-nya jauh lebih tinggi. Iya, gitu kan ya? Iya benar. Nah, cara cari taunya gimana? Nah, itu harus kita ikut komunitas. Bisa jadi aku juga dapat informasinya agak-agak telat nih. Nah, orang yang tahu ini bagusnya di sini segala macam itu semua dari komunitas. Gitu. Salah satu aku juga ada savings. Jadi saving itu bayangin kita juga meminjamkan aset kita akan dapat semacam interest. Contoh di sini nih Bitcoin. Ini, aku ada saving 17 juta, dapat interest di bulan Januari itu 26.000. Total cashback, jadi ini total yang udah aku saving itu dapat 439.000. Gitu. Bisa ini. Ethereum juga gitu. 11 juta yang aku lending, aku pinjemin, aku dapat interest 24.000. Nah, rate-nya berapa? Ada kok bahasanya nih di sini. Kalau terminnya biasanya paling pendek berapa lama sih? Nah, ini menariknya. Dia mirip deposito bank digital Cbank. Sehari dapat sekali aja. Kapanpun mau tarik boleh. Gitu. Cuma ini aku udah siap dengan resiko ini nih. Ketika aku ada Ethereum yang udah aku pinjemin, aku udah siap dengan segala resikonya. Nah, ini harus iya. Saving ini beda nggak ya sama staking? Mirip sih. Mirip. Kalau saving ini kan kita kasih orang pinjem, orang akan bayar fee. Akan bayar interest ya. Kalau staking rasanya kayak staking di Binance deh ya fiturnya ya. Iya. Jadi koin lu di hold sama Binance. Tapi di holdnya si Binance pakai buat apa gue kurang tahu sih.
Staking itu, jadi gini, staking itu adalah kita stake itu kan nyusun ya, koin kita itu kita hold setiap kali orang transaksi ada namanya proof of stake. Jadi ada namanya sistem verifikasi untuk memverify transaksi di satu ekosistem. Nah, setiap kali orang nge-verify transaksi, orang yang nge-stake ini dikasih komisi, dibayar. Itulah yang kita bisa dapat dari sana. Seperti itu sih. Dan kayaknya staking ini lebih returnnya lebih gede-gede ya. Lebih gede. Setauku Bitcoin nggak ada staking deh. Nggak ada. Ada juga staking, wah kecil banget ya mah. Iya. Jadi banyak koin-koin lain. Pokoknya kalau koin-koin bapak kakeknya koin itu nggak gede lah buat itu. Ini 7% ini lock saving. Jadi nggak ada staking kalau di Bitcoin. Tuh lihat cake tuh 25%. Iya. Gede-gede ya kalau koin lain karena koinnya masih baru. Jadi untuk yang mau investasi di koin-koin yang baru-baru muncul itu interestnya itu gede-gede itu, Drew. Makin dia terkenal biasanya yieldnya makin kecil. Jadi dia nggak ada kayak benchmarking satu rate gitu ya untuk berlaku semua. Kayak kalau di dunia perbankan kita kan ada 7 days repo rate gitu kan, intinya sekian. Terus bunga deposito atau bunga kredit bank ya kurang-kurang plus minus sampai berapa lah gitu. Nggak ada pakai gitu ya. Jadi mereka di cryptocurrency ini lebih kepada kalau memang koin baru gitu kan ya, yang memang belum hype, dianggap mungkin dari sisi risknya masih gede gitu ya. Iya. Jadi dapat interestnya akan Gede. jauh lebih tinggi gitu ya dibanding yang udah stable gitu kan. Iya benar. Kadang-kadang antara satu platform dengan platform lain juga beda ininya. Dan Jadi tiap hari itu berubah ya. Tiap hari juga berubah. Si bunganya itu tiap hari berubah. Kalau market crash sama market lagi hype, biasanya market lagi hype return yield-nya lebih tinggi. Biasanya kayak gitu sih. Tadi mau cerita apa lupa aku. Ya nanti lah ya. Balik Kalau ke pas tadi soal nggak apa-apa. Soal interest tadi ya. Kalau kita bicara logik nih ya, saat si Ethereum lah katakan lagi di level 3.300 gitu ya, versus di harga sekarang di 2.000 berapa nih, 2.200 gitu kan ya. Itu harusnya kalau untuk yield-nya atau interest-nya lebih gede yang mana? Sorry, Ethereum dengan apa? Ethereum ya. Harga lagi tinggi, let's say lagi main di harga 3.000-an gitu ya. Versus kondisi sekarang nih, harganya main di 2.200-an. Jadi kalau kita mau pakai fitur yang tadi staking gitu ya, atau yang buat saving biar dapat interest, harusnya in logic bunganya itu akan lebih besar di saat harga Ethereum lagi turun dong di 2.000-an. Bener nggak sih? Iya, logiknya kayak gitu sih harusnya, bener. Cuma kalau ditanya detailnya tahu nggak? Nggak juga. Setiap hari itu dia berubah-berubah sih. Tapi rasanya jadi, ya. By calculation-nya itu kita nggak bisa ngerti gitu ya. Apa sih komponennya gitu. Mungkin Bro Erwin kayaknya lebih paham ini. Enggak, kalau menurut gua kayak koin-koin yang berfundamental kuat ya, kayak contohnya Bitcoin dengan Ethereum. Ini pandangan pribadi ya, kayaknya agak kurang worth it untuk kita simpan pinjam gitu. Karena dengan risk yang sama ya, returnnya terlalu kecil. Iya. Contoh kayak misalkan kita anggap saving ya dengan terms and condition misalkan let's say 30 hari. Tapi dengan returnnya mungkin yieldnya sekitar 2% lah, anggap 2%. Tapi kita lock selama 30 hari. Nah, dalam 30 hari apalagi kalau memang kita
untuk main mid term atau short term gitu ya, itu agak gak worth it sih untuk di itu. Karena kita harus lock dia selama 30 hari. Ketika 30 hari kita punya market lagi naik, mungkin lebih gede untuk kita dapat yield dari kita trading daripada kita lock. Tapi kalau di Lebih saving enak kan nggak ada istilah 30 hari kalau di saving. Hanya dia ada di staking. fleksibel ya? Fleksibel kalau saving. Jadi kalau tadi kayak di Luno, aku saving itu kapanpun mau dicabut uangnya, cabut savingannya itu bisa. Tapi Nggak- yieldnya dapat? Tetap tiap hari? dapat karena yieldnya dibayar per hari. Oh, Gitu. kayak farming gitu ya? Kayak farming, benar. Kecuali staking. Oke. Staking itu ada masa locknya, lock periodnya. Karena kalau buat gue sendiri ya, gue lebih misalkan kalau memang gue incer fitur savings atau staking, mungkin gue nggak akan beli di koin-koin yang gede-gede itu. Gue akan lebih taruh di stable coin, khususnya di Binance ya. Gue lebih prefer gue taruh di Binance USD, BUSD. Nah, ngomongin stable coin, mungkin yang ada di sini pada belum tahu stable coin itu apa. Stable coin itu adalah cryptocurrency yang dipatok sesuai dengan nilai mata uang suatu negara. Jadi kalau kayak US dollar, ada stable coin namanya BUSD. Itu namanya stable coin. Nah, yang ini aku pengen share itu ada satu aplikasi di kripto juga. Namanya anchorprotocol.com. Dia bisa ngasih interest ini nih. Earn 19,88%. Jadi kalau kita taruh USD itu stable coinnya US dollar di ekosistem ini, kita bisa menikmati 1 tahun itu 19,88%. Ini mirip kayak peer-to-peer lending. Ini bagus ini. Oh, oke dong ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau nyari pendapatan earning yield 1 tahun yang bunganya bisa 20% dan mau mainnya di cryptocurrency itu salah satu bisa di Anchor Protocol. Nah, yang hebatnya lagi, kita taruh sini kan apa nomor satu yang paling kita ketakutin? Modal kita tiba-tiba hilang kan ya? Anchor Protocol ini dihack. Bener nggak sih? Betul. Dan scam gitulah. Scam ataupun ini bohong apa segala macam gitu ya. Atau dihack ini platformnya. Dan ciri khas orang yang mau investasi di stablecoin atau US dollar ini adalah mereka itu mau punya return yang stabil dan mereka nggak terlalu suka aset yang volatile. Nah, yang hebatnya kalau kita invest di stablecoin, artinya nilai koin kita itu stabil, distabilkan terhadap US dollar. Ya, 1 USD akan dalam jangka waktu kapanpun tetap harganya 1 US dollar. Dan kita bisa dapat interest 19,88% ini. Yang hebatnya, di sini ada fitur Protect Your Deposit. Jadi kita bisa mengasuransikan modalnya kita dengan kita membayar premi. Gitu. Get covered against smart contract failure and exchange hacks. Jadi kalau kita udah bayar premi, let's say kita udah di Anchor Protocol udah dapat 19,88%, kita tinggal bayar premi aja nih. Di sini bayar preminya berapa? Kalau nggak salah sekitar 6% atau 7% gitu. At least net kita masih bisa dapat 13% kan, atau 14%. Ini udah ada yang review belum ya? Nggak tahu deh. Ini tuh, kalau ngobrol sama Erwin mungkin dia lebih advance ya. Ini tuh di ekosistem Luna namanya. Luna Coin. Terra Luna, iya. Jadi Terra Luna adalah yang menciptakan UST ini, stable coin ini. Dan di Terra itu, di ekosistem ini, dia punya satu sub lagi tempat untuk orang farming, tempat untuk orang dapatin penghasilan pasif. Nah, yang menarik lagi nih, Bro Andrew, kalau gua mau borrow
di sini, gue mau pinjem nih duit, gue harus punya kolateralnya namanya Ethereum sama Luna. Jadi gue taruh nih misalkan 1 Ethereum ya. Sekarang kan harganya 2.400 ya. Kita boleh punya buying power 1 Ethereum itu kita bisa dapat sekitar 1.800 US dollar untuk borrow. Nah, berapa bunga yang harus kita bayar? Ternyata kita cuma bayar 2,14% ini, Bro Andrew. Oh gitu. Iya, minjem bunganya cuma 2%, tapi kalau kita Ya, borrow itu kita bunganya dikenain 2%, kalau kita lending atau earn, bunganya kita bisa dapat 20%. Wah, menarik ya. Menarik. Nah, Tunggu, maksudnya kita convert ETH-nya ke USD gitu ya? kita punya ETH, kita bonded ke namanya Ethereum ini. Jadi Ethereum ini kita taruh di Anchor protokol ini. Ethereum yang udah kita punya. Oke, kita transfer Ethereum ke walletnya dia gitu ya? Wallet di Anchor ini. Iya, benar. Taruh nih 1 Ethereum misalkan ya. Oke. Nanti kita boleh borrow. Kalau nggak salah nggak sampai 100%. Jadi mungkin 60-70%. Duitnya bisa kita borrow, kita bisa menggunakan duit borrow ini untuk banyak hal. Bisa untuk trading lagi, bisa untuk cicilan rumah atau apa, kan bunganya kecil. 2% doang. Artinya Ethereum kita itu cuman kayak deposit aja gitu ya? Kolateral, Sebagai jaminan gitu ya? jaminan gitu. Oke. Kan Anchor Protocol nggak tahu nih, ini kita sanggup bayar atau enggak. Jadi dia minta jaminan dulu ke kita. Nih 1 Ethereum nih. Artinya Ethereum lu akan di lock selama pinjaman lu Belum lunas. belum lu selesaikan gitu ya? Iya. Dan boleh nyicil bayarnya. Repay, ini ada repay Itu nih. 2,13 itu yield per tahun kan ya? Per tahun. Iya. Oke, kecil sih. Nah, orang banyak bertanya, kok bisa sih kita pinjemin duit ke orang, kita dapat 20%. Tapi orang yang minjem cuma dikenain bunga 2%. Berarti ini cara logik duitnya tuh kayak gimana sih? Nggak masuk akal. Kan kalau yang normal, Yes. bener nggak sih? Yang normal kan kalau kayak peer-to-peer lending nih, yang ada di Coinworks atau Modal Rakyat atau tempat lain kan. Kalau kita lending misalkan dapat bunga 15% lending. Oh ya udah, yang borrower pasti kena bunganya lebih tinggi dong, 18% nih borrowing. Ya itu jelas lah ya, ada gapnya segitu. Ada gapnya kan? Ini baru plus. Kan kalau bank Ya, juga sama 3%. nih. Iya, bank sama. Ngasih deposito ke nasabah 4%. 4% deposito. Kalau orang mau KPR ya nggak mungkin 4% lah, pasti 8%. KPR. Enggak loh, sekarang cuman berapa sekarang, Win? 6% kayaknya deh. 6 ya, BCA ya? BI rate-nya 3,5. Pokoknya totalnya kalau nggak salah 7 deh. 7 ya? Artinya nggak nyampe 6% sekarang. Murah berarti ya? Iya, lagi murah banget. Tapi intinya kan tetap ada plus kan ya si bank itu. Cuma kayak Pasti ini kan dong. aneh. Coba kalau kita pikir logika kan, ngasih kita minjemin duit 20%, tapi orang minjem cuma 2,13% bayarnya. Nah, jawabannya adalah ada namanya di sini nih, distribution APR ini. Si Anchor Protocol ini dia punya koin ini juga bisa menghasilkan uang. Namanya ini nih, ANC. Oh, ini yang lagi di launch di Binance nih. Ada ya? Ini lagi farming kan? Iya. Tapi aku yakin sih di teman-teman yang di sini yang baru pertama dengar kayak ini apa kok bisa sampai kayak gini? Ini butuh waktu terus terang. Butuh waktu, butuh belajar,
butuh coba-coba, butuh banyak literasi sedikit. Yang mau aku highlight di sini adalah ternyata dunia kripto itu luas. Enggak cuma kita mikirin buy dan sell, enggak cuma kita mikirin ini untuk trading, tapi banyak kegunaannya. Bisa untuk peer-to-peer lending versi kripto, bisa untuk apapun lah. Banyak hal yang bisa digali di dunia kripto. Jadi itulah salah satu kunci kesuksesan kripto itu di kalangan sekarang nih. Use case-nya itu begitu banyak. Even aku juga nggak sampai follow 100% ini. Karena perkembangan begitu cepat. Itu sih, Drew. Balik ke Andrew nih. Oke, tadi sempat dibahas sama Edi tentang buy and sell ya. Coba aku share satu aja, ini barusan aku capturein karena biasanya aku login Binance itu kan pakai handphone ya. Ini kebetulan lagi pakai PC. Jadi ini kuliatin di sini. Ini tradingku ya. Jadi ini udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Kelihatannya kan ini kan baru jam 8:37 nih, baru berapa menit yang lalu ya. Jadi ini hasil ya, aku kenal dunia Binance atau kripto juga bisa dibilang baru lah ya. Kalau di sini kelihatan win rate-nya itu 66%-an lah ya, 67%. Gua nggak ngerti sih maksudnya. Ini futures ya. Untuk jadi mungkin aku cerita sedikit ya dari transaksiku di koin atau di cryptocurrency ya. Terus terang sampai hari ini belum pernah beli di spot. Not even one time, itu sama sekali belum pernah. Jadi karena memang basicku adalah sering transaksi di derivatif, forex, indeks, komoditi, emas gitu kan ya, sama saham. Nah, kebetulan di Binance itu memang ada futures gitu kan. Jadi udah deh, langsung nyemplung aja deh. Kayak kapan hariku ceritain gitu ya. Kalau mekanisme perdagangan aku ngerti, tapi kalau dari sejarah, waduh, buta deh terus terang. Nah, ini pengakuan dosa dulu gitu. Jadi artinya di future ini totally ini ya, technical ya. Pure technical ya. Jadi apa yang selama ini ku pelajari technical ya, baik itu di saham, di derivatif itu ya. Ini coba ku terapkan di namanya cryptocurrency. Nah, ini hasilnya, ini rapotku nih. Jadi selama winning days ya 20 hari, losing day-nya 10, tapi secara keseluruhan ya tetap masih menang gitu ya. Win rate-nya masih di atas. Jadi kita nggak ngomong bahwa ini judi. Kalau win rate 50-50 gitu kan ya, ngapain aku main gitu kan ya. Chance menang kalah 50-50, ngapain. Tapi ternyata ya sedikit lah di atas 50%. Jadi kondisiku sekarang masih survive lah dengan transaksiku di futures gitu kan ya. Nah, cuman kalau mau diukur atau dinilai apakah 66% ini tinggi apa enggak, ya aku nggak tahu gitu ya. Kalau kita mau ngomong Pareto, ya Pareto ada yang ngomong 30-70, ada yang ngomong 20-80, ya tergantung orang. Cuman menurutku so far aku belajar transaksi futures di sini ya masih worth it gitu ya. Masih dapat duitnya lah. Ya bisa buat makan, bisa buat ngopi, bisa buat beli saham gitu ya. Nah, ini sekedar raport aja sih. Pak Andrew, ini future-nya leverage-nya setiap buka berapa biasanya? 20 sampai 23 kali, maksimum 23 kali. Itu yang kujaga. Pakai yang cross apa isolate? Pakai yang cross. Cross. Nah, jadi prinsipku gini, bro, kalau aku ambil posisi gitu ya, kan kadang ambil posisi bisa 2 koin gitu ya, 2 koin dalam artian BNB USDT, Ethereum USDT gitu ya, atau sampai 3 koin nih, sama si apalagi BTC USDT gitu ya, atau maksimal 4 deh sama Luna gitu, udah ini maksimal 4. Nah, dari 4 ini strategiku adalah aku jaga rasio risk rasio itu tidak lebih dari 6%. Nah, ini cara yang coba ku terapkan gitu ya. Ada orang yang sempat ku baca di beberapa forum,
orang ngomong kalau mau main futures di Binance itu ya dijaga rasio risknya ya itu jangan sampai 4% gitu ya. Ya mungkin ada benarnya juga, cuman karena aku dalam artian penasaran gitu ya, cobalah aku gedein dikit di atas 4%, sampailah itu di 6% gitu ya. Ya hasilnya ini gitu ya. Bukan berarti nggak pernah kalah, tapi kalau di sum total semuanya ya masih untung. Maksudnya risknya dijaga di 6% pas lagi floating ya? Pas lagi floating, betul. Jadi kayak batasin kita stop loss-nya itu. Artinya ketika lagi OP, pertama kali OP dibatasin risknya 6%, atau pas lagi floating maksimal 6%. Oke. Di awal yang ku ngambil posisi itu kan bertahap, nggak mungkin langsung semuanya jepret gitu ya. Ku ambil di awal ya. Yang ku jaga adalah main di angka 3% dulu. Coba dulu nih. Jadi step by step-nya gitu. Ku ambil dulu 3%, ku lihat, oke, ini so far aman. Harga nggak kemana-mana, masih sesuai skenario, gitu ya. Stop loss level juga ku jaga. Terus kemudian ku tambahin sampai maksimum di 6%. Nah, untuk floatingnya sendiri, itu ku jaga 2 kali lipatnya. Jadi main di 12. Jadi apapun yang maksimal terjadi 12 ya. Apapun yang terjadi di saat rasio itu sudah di 12%, udah walaupun stop loss levelku belum kena, aku harus buang posisi, paling nggak ngurangin gitu. Karena kan di Binance kita bisa jual langsung kan sell 50% gitu ya. Gimana, sorry? Sell 50% kalau ketika udah mencapai floating loss. Bisa mulai sell 25% dulu gitu. Betul. Kan bisa 25, 50, 75, 100 gitu kan ya. Jadi kita harus maintain itu, jaga bertahap supaya capital protection-nya atau equity protection itu tetap kita jaga gitu. Iya sih, memang harus begitu sih. Ya, aku even belum pernah nyoba trading futures ini di Binance. Kita kebalik kita ya dulu ya. Iya, ini justru bagus sih saling ngisi. Hati-hati Ed. Sekarang zamannya sering liquid. Oh, ini Drew, maksudnya Erwin itu ini di futures itu kadang-kadang suka ada whipsaw ya istilahnya, yang stop loss hunter gitu loh, jebret, habis itu naik lagi. Sering bikin needle sekarang. Iya. Ya, kalau memang volatility-nya lagi tinggi ya. Tapi kalau sekarang ini yang lagi ibaratnya begitu habis turun rebound, ini sekarang turun lagi melandai, agak diem sih. Gitu. Nah, tadi Edi juga sempat sebut stablecoin ya. Iya. Ini yang patokan USDT gitu ya, Tether banding sama USD gitu kan. Ini stablecoin ini kan bisa dilihat nih di sini, intinya harganya adalah 1 poin aja dijaga. Iya. Walaupun sempat ada whipsaw nih, ya kan. Whipsaw-nya sampai 1.007 tuh. Itu kapan tuh? Januari tanggal 15. Nggak tahu ini pas ada apa ya. Tiba-tiba kenceng aja sampai atas. Nah, ini yang kita sebut stablecoin. Jadi di itu biasanya kalau lagi Bitcoin lagi hancur tuh, naik tinggi. Naik ya biasanya gitu. Oh gitu ya. Iya. Ada lagi di future lagi dicuci lah. Cuci piring di future. Oke, coba kita compare ya. Ini kan tanggal 15 Januari. Nah, kita bandingin sama si Bitcoin tanggal 15 Januari. Bener nggak? Confirm nggak tuh? Tapi ini dua exchange yang berbeda ini. Yang tadi kan Coinbase, ini Bybit. Kadang-kadang harus dicek. Tapi kurang lebih sih mirip-mirip sih, Ed. Mirip ya? Mirip sih. Nggak mungkin jauh lah. Ini 15-nya justru nggak kemana-mana nih. Tanggal 15-nya kecil. Iya. Mungkin di compare di dua exchange yang berbeda ini. Mungkin karena exchange-nya ya. Iya. Iya. Ya. Biasa kalau lagi market merah itu sih banyak orang yang masuk ke stablecoin nyari sampingan di yang kayak Anchor protokol yang tadi aku share tadi gitu sih Drew. Market lagi merah, udahlah cari aja ini bunga harian sampai mereka kayak punya confidence kayak
oh ini kayaknya marketnya udah momentumnya udah mau mulai naik lagi nih, baru mereka cash out, liquidate, stablecoin itu akan dibelikan ke aset-aset yang seperti Bitcoin, Ethereum itu, yang lebih volatile. Tapi kadang banyak yang main kayak falas juga Falas ya, kayak gimana tuh Win? Misalnya nih, ketika lagi bearish banget ya, pasti kan tuh stablecoin pasti hancur banget tuh. Mm-mm. Nah, di situ beli. Mm-mm. Misalkan di 14.000 lah ya. Iya. Dulu kan pernah sempat di 13.800, 13.900 ya. Mm-mm. Banyak yang borong, hold, dan Oke. akhirnya pas di 14 kemarin tuh sempat ke 14.500-an. Mereka jual. Jadi ambil spare dari situ aja. Berarti beli USDT-nya itu ketika lagi bullish-bullishnya dan USDT lagi Yes. murah gitu ya. Kan banyak yang low risk ya mainnya ya. Mhm. Jadi ketika mereka kalau misalkan mereka beli bener-bener bukan stablecoin, dibeli US dollar, Mhm. itu nggak akan bisa kayak si stablecoin kan gitu. Iya, iya. Ketika lo beli US dollar di 14.000, 2 bulan 3 bulan mungkin 14.300 oke lah. Turun pun nggak bisa jauh dari situ. Tapi ketika lo beli USDT pas market lagi bearish, Mhm. itu naiknya cepet banget gitu. Oke, aku ngerti maksudnya si Erwin. Jadi ada perbedaan ini sih, Bro, antara fiat USD dan stablecoin. Si apa namanya? Spreadnya, harga fluktuatifnya walaupun kayak mirip tapi dia USDT itu lebih kepengaruh dengan crypto movement itu sendiri. Gitu sih. Kadangkala USDT bisa lebih mahal dibandingkan fiat eh, mata uang aslinya. Kadangkala bisa lebih murah sedikit. Dia tergantung market gitu. Tapi Dan lumayan loh, gapnya bisa sampai beda 500 loh. oh iya ya, 500 500 500 perak rupiah. ya. Iya. Contoh kayak gua banyak gua taruh di BUSD ya. Karena gua ngincer launchpad, launch pool, farming, daripada gua BUSD-nya gua beliin BNB misalkan ya. Kan BNB itu harganya parah ya fluktuatifnya ya, Fluktuatif ya. volatilitasnya. Nah, memang kalau kita farming atau kita stacking pakai BNB, return yield-nya pasti lebih tinggi. Cuman karena volatilitasnya terlalu Tinggi parah, juga. gua lebih suka gua hold dulu di stablecoin. Dan ketika waktu itu gue beli di misal let's say 14.200, kemarin sempat ke 14.600, semua yang lagi gue stacking gue take out, gue jual, gue tuker BUSD, gue swap ke USDT. Karena ketika gue swap, gue pakai fitur auto swap atau apa ya di Binance, gue lupa, itu lumayan Iya. dapat fee lagi. Oh iya iya iya. Gue pakai, jadi gue nggak jual BUSD gue ke USDT, nggak, gue pakai fitur swap. Ya, Jadi ada jadi swap lumayan dapat 0,0 berapa BNB gitu. iya iya Bonus iya. lah, dikasih bonus. Nah, dan secepat itu kan swap. Kalau BUSD, kalau gue mau jual ke USDT, ketika gue nggak pakai limit, ketika gue pakai limit kan belum tentu kena tuh. Karena begitu bearish, harga USDT-nya cepat naik dan cepat turun juga biasanya. I Jadi see. ya main tektok aja gitu cepet. Jadi yang dari stacking, gue ambil setengah, gue langsung jual ke USDT. Iya, ini mungkin udah USDT pasti terlalu gue dapet ya. USDT gue dapat lebih banyak dong secara koinnya. Akhirnya begitu gue dapat spare-nya, gue tukerin lagi ke USD, gue balik lagi ke stacking lagi. Lumayan, nambah-nambah sedikit. Ya lebih low risk lah. Iya, iya. Oke. Mungkin teman-teman yang belum pernah nyoba kayak wah, nggak kebayang gitu. Tapi yang mau di-highlight ini Erwin yang baru mengerti kripto dari gua pribadi, dia udah lebih mahir gitu. Bisa sampai sana Enggak, sini.
Yang mau Tapi di-highlight sih ini sih. nggak secara fundamental lah gue. Iya, yang mau di-highlight adalah ternyata di dunia kripto itu nggak cuma buy sell yang tadi aku cerita, banyak itu fitur-fitur yang bisa diulik. Disitulah sisi menariknya dunia kripto sih. Makin kita terjun, makin kita, wah ini apa ya? Wah ini apa ya? Makin banyak kayak opportunity yang kita kayak nggak kepikir bisa jadi kepikir gitu. Kayak Erwin salah satu dia ada kepikir kayak convert USDT ke US dollar atau ke BUSD dengan fitur-fitur di Binance itu yang kita bisa dapat sih. Dan mungkin ke teman-teman di sini yang belum mengerti kripto, itulah kripto. Nggak cuma buy and sell, tapi banyak bisa dieksplor. Kripto itu nggak cuma itu. Nah, aku sih berharap sesi selama 1,5 jam ini bisa encourage kita nih semua di sini nih yang baru belajar, yang belum mengerti, punya dapat minimal 10-20% lah ilmu yang ada di sini. Walaupun belum ngerti semua nih, kita mulai step by step, mulai sedikit-sedikit belajar. Oh, ternyata ada ini, ternyata ada ini. Eh, nggak nyoba, nggak tahu. Kalau cuma dengar, dan kalau kita mau belajar ini sampai mengerti semua, rasanya itu waktunya akan menyita lama. Paling bagus adalah contohnya kayak si Erwin ini. Dia ngerti dikit, dia nyoba dikit. Dia ngerti dikit, dia nyoba dikit. Akhirnya lama-lama ilmunya itu bahkan udah lebih banyak dari aku ini. Gimana nih, Bro? Pandangannya, Bro? Ya bisa kita ini jadiin narasumber lagi nih ntar di Boleh ya? podcast. Enggak lah, belum expert. Oh ya, ada satu lagi fitur yang menarik Apa nih, di Win? di Binance ya. Kalau ada yang mungkin nggak terlalu mengerti koin-koin tuh banyak banget. Mm-mm. Fitur-fitur lain juga banyak. Mm-mm. Ada satu fitur yang gampang dan mudah dimengerti itu namanya jadi money changer. Oh, Itu ada peer to teman gue peer. loh. Dia cuman jadi money changer. Dia nggak beli koin, dia nggak main future. Dia cuma beli USDT. Dia beli USDT, ya sama lah kayak tadi kurang lebih pas lagi market bearish, market bullish, dia buka tuh. Tapi harus rajin. Dia cariin demand-nya gitu. Ada yang mau beli di harga sekian, sekian, sekian. Ini ya, ke peer to peer ini ya. Ya, betul. Jadi sama kayak kita mau beli dari rupiah, kita mau beli USDT lah untuk beli koin kayak gitu. Nanti dia jual. Lumayan, kata dia kalau rajin. Dengan waktu itu dia modal kurang lebih 1000 USDT ya kalau nggak salah. Sehari dia bisa dapat 200-300 ribu cuannya. Ini nih ya, Dan dia buat... cuman Oke, iya. terus Win. Dan dia cuman kerjaan dia itu aja gitu. Dia nggak beli koin, dia nggak staking, dia nggak apa. Nih, ini salah satu peer to peer. Jadi kita kalau ngomongin Binance ini kayaknya nggak cukup sehari 2 hari sih. Fiturnya tuh banyak banget, kaya akan fitur si Binance ini. Contoh nih ya, Banget. Sultan Exchanger. Dia ini dia tanda kutip nih, buka lapak di Binance. Dia nawarin nih, dia ada 2.196 US dollar nih. Nah, ya Nah, benar. dia bisa nyari cuan ini di sini. Kalau orang mau beli sama dia bisa dapat semacam spread gitulah. Dia kayak jadi money changer di sini. Ya. Iya. Dan kayak kita nih, atau teman-teman yang mau deposit ke Binance dan nggak mau pakai kartu kredit, itu bisa lewat peer to peer ini. Jadi kita bisa transfer pakai BCA Mobile, bank transfer, Mandiri Pay, Permata. Ini semua bisa nih pakai rekening-rekening Bank Indonesia. Nah, kita bisa beli ke money changer yang menurut kita kredibel. Di sini ada tulisan nih. Oh, Sultan Exchanger ini udah mengexecute 1.226 orders. Completion-nya ada 100%. Jadi ini termasuk yang kredibilitasnya oke nih. Terus ada tanda bintang warna gold. Kita bisa beli USDT di sini. Dengan cara transfer ke BCA. Jadi si Sultan Exchanger juga bisa menikmati rewards di sini.
banyak hal jadi yang bisa digali gitu. Ya kalau yang jadi money changer tadi, semi money changer, dia cuma perlu jaga buat rate aja ya supaya tetap bersaing ya. Iya. Kan ada juga itu kalau kita scroll ke paling bawah itu harganya dalam rupiah atau dalam dolarnya kan mahal gitu kan ya. Tuh biasanya temen gue itu ngambilin yang orang jualnya sedikit-sedikit, yang jual cuman punya 50 Oke. dolar. Karena kalau Oke. punya 50 dolar 50 USDT sorry, itu kan biasanya lebih murah. Iya, iya. Nah dia ambil kalau dia lagi nggak punya stok ya, saat itu diambil, di up sedikit, ya spread sedikit lah dikumpulin. Yang penting rajin, kayak gitu. Banyak gitu ya yang bisa dieksplor ya. Iya. Ya kalau lagi hoki, market lagi bearish, USDT naik kan. USDT naik, ya. Biasanya orang FOMO. Waduh, ini lihat Bitcoin 29.000, belilah. Lumayan, jualan. Jadi jualan USDT nih ya di Binance, nggak cuma beli aset-aset Bitcoin. Jadi dia buka money changer aja sekarang, sampai sekarang dia masih itu. Jadi hari ini kita udah bahas staking, peer-to-peer lending di crypto, udah bisa ngomongin money changer, udah ngomongin bisa saving Bitcoin. Jadi dunia ini luas banget. Even dari gua sendiri belum sampai ngerti-ngerti banget kayak ngedalamin detail-detail itu sih. Yang lebih gue pegang sekarang untuk ke fundamentalnya Belum sih. NFT lagi ya. Iya, belum cerita NFT. Ya, belum sampai ke situ. Iya. Gitu. Oke, Drew. Balik ke Andrew nih, moderator. Oke. Teman-teman yang masih stay sampai jam segini ada mau tanya, boleh silakan. Belum ada kayaknya. Yang terakhir tadi barusan join Valerie Gwinetan. Kalau misalkan mau tanya boleh silakan. Nah, kalau dari aku sendiri kan memang nggak terlalu banyak nge-explore ya Ed ya. Jadi yang kupikirin adalah simpelnya gini nih. Kalau kita ngomong features sama features ya. Featuresnya di crypto versus featuresnya di XAU, di gold atau di forex gitu kan ya. Kalau featuresnya yang di sana, yang di forex gitu kan ya, itu kalau kita posisi kita open terus kita overnight nginep gitu kan ya, kan biasanya ada cost, ada biaya nginep gitu loh. Iya, benar. Ya karena sedangkan kalau yang di sini sampai sekarang sih yang kurasa memang nggak ada tuh biaya overnight-nya tuh nggak ada. Jadi misal dengan kondisi Ethereum, Binance Coin sama si Bitcoin lagi melandai turun gitu kan ya. Yang kupikiran adalah simple, udah aku masuk aja, posisi mau aku tahan nih, masuk aja maksimal 1,5 sampai 2% risknya di awal, gitu ya. Udah aku diemin aja, toh juga risk 1,5 sampai 2% itu kan kecil banget gitu ya. Kalau misalkan memang dia naik, katakan dari USDT yang sudah aku alokasikan di situ bisa dapat 7% aja, udah aku liquid dulu, aku jual dulu gitu kan ya. Ngebit lagi di bawah, antri beli gitu kan ya. Kalau kena, ya syukur. Nanti tunggu 7% lagi, baru lepas. Udah mancingnya gitu doang. Karena kan kita sama nih, posisiku sama mungkin Bro Erwin sama Edi juga, kita believe gitu kan, bahwa si kripto ini ya, terutama yang gede, yang Ethereum, Binance sama si Bitcoin, kedepannya kan mungkin akan bisa jadi mata uang dunia gitu, walaupun belum sekarang gitu ya. Walaupun kalau sekarang kita ngomong negara besar yang menerapkan cryptocurrency itu sebagai mata uang yang baru Rusia gitu kan. Nah, kita sama-sama nih belief-nya gitu kan. Cuman masing-masing dari kita punya cara-cara unik gitu ya. Gimana caranya kita bisa dapat duit gitu ya. Ada yang memang udah main di spot kayak Edi, udah beli aja simpen mumpung lagi kurang, kapan lagi gitu ya. Nah, kalau aku lebih manfaatin momentum, sama beli dan simpennya sama gitu ya, tapi di futures gitu, bukan di spot. Nah, cuman yang memang perlu PR lebihnya kalau di futures adalah kita
manage yang namanya resiko level gitu. Ya so far kalau tadi yang kutunjukin winning rate-ku di 67% ya kalau dibulatin 67%. Kalau ditanya puas apa enggak, ya terus terang belum gitu ya. Pengennya sih at least 70% gitu ya, namanya manusia. Iya, Ya iya. udah puasnya gitu kan. Kalau bisa 99% ya. Kalau bisa 99%. Terus jadi konten Deddy Corbuzier nanti. Hmm. Yang lagi hype Kayak ini gitu. ya, Ada. user binomo ya atau apa sih kalau nggak salah, yang lagi Oh iya, banting-banting iya. laptop itu. Yang judi. Binary ya. Iya. Binary, betul. Binary option. Enggak sih, aku juga nggak masuk ke sana itu. Bingung Iyalah. juga. Kalau Erwin Oke. dia lebih ngegarap ini ya, utility-nya ya, utility of the crypto. Gitu. Tapi sebenarnya future sih sangat-sangat menarik sih kalau kita bisa manage dengan baik ya. Iya. Dicoba bro. Siapa tahu winning rate-nya jauh di atasku. Udah bro. Udah sering nyoba dia, Mbak. Oh, udah ya? Udah pernah kena liquid 2 kali bro. Liquid stop loss ya, bukan Biasanya yang TP ya. ketiga berhasil. Enggak, liquid. Margin Hmm. call. Oh alah. Oke. Jadi Waktu risk-nya di awal masih kegedean gitu ya. waktu Juli kemarin. Hmm. Oh, Oh, oke. oke. Kalau Jadi futures singkat berarti ini Win, berguru dengan Andrew Win. betul, karena gini, technical gua kan memang nggak terlalu gimana ya. Jadi ada temen gua ngajarin lah pakai Bollinger, Oh, pakai indikatornya Bollinger gitu. Jadi ya mentok atas, mentok bawah gitu. I Sekali see. 2 kali pede, sekali 2 kali 3 kali, wah oke nih, bisa dipakai nih di atas 70% lah. Winning rate-nya masih bisa di atas 70% tuh baca Bollinger. Begitu kena waktu itu apa ya kok ini? Coti. Mentok di atas, pakai Bollinger Band, kita short. I see. Nggak taunya Israel lagi apa waktu itu ada berita, udah kelar liquid. Dibiarin nggak pasang stop loss, udahlah cuman sekian kan, gue memang taruh di dompet future juga nggak banyak, biarin lah liquid gitu. Penasaran, bener dia naik terus nggak pakai turun. Oke, Gua Bro nasa Jordan nih baru masuk nih Bro Jordan. Iya, Iya. halo bro. Halo. Baru Weekendan pulang kayaknya nih. kantor, baru sampai rumah. Waduh, Iya. keren. Ini udah mau 1,5 jam nih. Kita janjinya 1 jam ya. Udah molor 1/2 jam ini. Ini buat penutup kali ya. Aku tunjukin satu hal yang sempat di Telegram channel ku kasih kalau nggak salah hari Sabtu minggu lalu. Persis Sabtu minggu lalu ini ku bikin ya. Jadi resisten satunya gitu ya sama base supportnya. Nah, ternyata memang level resistennya ini kena nih. Ini kan tertinggi sampai di 402 ya. Ini resisten levelnya aku bikin range-nya memang harus gede gitu ya. Kita nggak bisa cuman kecil karena bakalan banyak whip show atau suntikan ke atas bawah gitu kan ya. Dan ini level di 402-nya ini memang sudah masuk dalam range dari yang 394,3 sampai ke 406,1 ya. Jadi secara teknikal memang sudah saatnya begitu level resistance satunya ini kena gitu ya, swing lagi ke bawah. Dan kejadian swing ke bawah, dia retest sekali lagi, nggak lolos gitu ya, swing ke bawah lagi. Nah, biasanya kalau udah 2 kali tes dalam jangka waktu ini kan 4 hours, 4 jam ya. Jadi satu candle ini merupakan candle yang dimana 4 jam ya. 4 jam berubah lagi, 4 jam berubah gitu ya. Nah, ini kan udah 2 kali tes nih. Ya. Jadi selama level channelnya ini tetap masih dijaga, ini nggak jebol ya. Jadi nggak kita ngomong dalam
1 hari ke depan tidak break di bawah 366 gitu ya. Nah, dia akan retest sekali lagi di level resisten ini gitu ya. Biasanya kalau udah 3 kali retest gini, yang ketiga adalah jebol Breakout ke atas. ya. Breakout gitu. Jadi kalau kita lihat level 406 yang maksimum ini bisa di break gitu ya. Ya, let's say naiknya kurang lebih ya. Aku nggak coba ngitung secara presisi, tapi kurang lebihnya ada di sekitar 426 sampai 427. Gitu. Ya itu hukum teknikalnya. So far yang aku bikin ini pas saja gitu, proven gitu ya. Oke. Gitu sih. Kalau Aku ada nggak tahu yang deh nih, coba- teman-teman di sini pada mau dapat materi teknikal nggak ya? Boleh juga nih, Drew. Technical simple ya. Boleh Untuk dong. Untuk minggu depan. Boleh ya, Win ya? Boleh dong. Boleh kok. Wah. Ini semua kayaknya anak teknikal semua di sini. Ya, kalau mau masuk future mah harus kuat teknikalnya. Minggu depan kita bahas teknikal campur ya, kita combine saham sama kripto ya. Karena di WhatsAppku gitu ya, terus di mana lagi tuh di Instagram udah ada yang teriak, kok bahasnya kripto mulu. Iya. Sahamnya kapan lagi ya? Oke lah, Iya. minggu depan kita coba combine nih. Kita main technical di dua aset kelas ini yang bisa kasih gain lebih gede mana sih? Kita coba kita lihat. 2 sesi kripto cukup sih ya, 2 sesi. Takutnya kalau kripto Cukup bingung, kan? terus bosen orang kan ya. Aku nggak tahu deh. Sebelumnya udah pernah technical belum ya, Bro? Technical kalau yang kripto belum, sama sekali belum. Oh. Jadi aku baru coba sekali ya, benar-benar baru sekali coba ngelempar itu di Sabtu kemarin yang aku bikin yang si BNB USDT itu. Pas kena gitu. Yang beberapa kayak BNB gue bikin, ETH gue bikin, ya rata-rata kena semua gitu ya. Cuman yang aku share ke grup ya cuman baru 1 di BNB itu. Cuman sekarang posisiku di futures ya masih opennya ada 2, 1 by BTC, satunya lagi by Ethereum. Itu yang masih gue tahan. Jadi risk-nya aku jaga maksimal di 2%. Oke, siap. Boleh materi teknikal. Oke, udah cukup malam. Kalau nggak ada pertanyaan, atau Georgia mau tanya yang terakhir join? Oke, aku kira udah cukup Om, udah cukup. Nanti next week lagi palingan. Ya, kalau nanya malah nggak bisa pulang ya. Oke, sesi ini kita tutup. Thank you banget, Ed. Thank you, Bro Erwin, buat sharingnya. Kita dapat insight banyak. Thank you banget. Ya. Sama-sama. Jangan bosan join Jumat malam ya, next week ya. Siap. Feel free, masuk aja, senggang masuk gitu. Kita juga nggak ada narikin berbayar atau apa, enggak. Kita buka semuanya full gratis. Iya. Oke, selamat apa nih? Weekend kali ya, selamat weekend. Selamat lihat market US. Selamat upcoming Chinese New Year ya. Yang merayakan Chinese New Year. Selamat Imlek juga, Happy Chinese New Year. Tanggal 1, bener ya? Iya, tanggal 1. Tanggal 1, oke. Mudah-mudahan dapat angpau dari market ya. Angpau dari klien dulu. Mudah-mudahan dikasih angpau sama Alibaba. Oke, semuanya kita tutup ya. Oke. Oke, thank you. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semua. Bye. Bye.